Ketegangan di jalur Gaza kembali memuncak. Dinas Keamanan Perlawanan Palestina mengungkap keberadaan kelompok tentara bayaran yang bekerja untuk Israel. Mereka kini aktif di Timur Rafah, wilayah paling selatan Gaza, yang menjadi titik kritis dalam operasi militer. Di sisi lain, PBB mengonfirmasi bahwa semua rumah sakit di Gaza Utara kini tidak lagi beroperasi. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Sumber intelijen dari kelompok perlawanan Palestina mengungkap bahwa sejumlah tentara bayaran beroperasi langsung di bawah koordinasi militer Israel. Mereka ditempatkan di wilayah pendudukan sebelah timur Rafah dan ditugaskan melakukan pengintaian lapangan, mengumpulkan informasi, serta menyaring warga sipil yang dicurigai sebagai bagian dari perlawanan. Lebih dari itu, mereka juga mendirikan pos pemeriksaan dan melakukan penyisiran gedung. Tujuannya jelas, memburu pejuang Palestina dan menghancurkan jaringan perlawanan. Dinas Keamanan Perlawanan telah mengeluarkan peringatan keras kepada warga agar tidak tertipu oleh tawaran dari pihak pendudukan Israel. Mereka memperingatkan bahwa ada upaya membujuk warga untuk kembali ke wilayah pendudukan dengan imbalan kerjasama. Siapapun yang terbukti menjadi bagian dari operasi bayaran atau kegiatan perampokan akan dianggap sebagai pengkhianat dan menjadi target langsung perlawanan. Sementara situasi keamanan makin mencekam di Rafah, kondisi di Gaza Utara memburuk drastis. PBB melaporkan bahwa seluruh rumah sakit di wilayah itu kini tidak lagi beroperasi. Rumah sakit Indonesia menjadi yang terakhir dievakuasi pada hari Senin. Lebih dari 100.000 warga mengungsi hanya dalam 3 minggu terakhir. Akses bantuan kemanusiaan terus mengalami hambatan serius, dengan Israel berulang kali menolak izin pengiriman bahan pangan, air, dan bahan bakar. Stephen Dujarric, juru bicara PBB, menyebut bahwa hanya 50 dari 130 truk bantuan yang diizinkan masuk. Sebagian besar hanya membawa tepung. Bahkan pada Senin lalu, tim PBB menghadapi 6 kali penolakan akses di Gaza, termasuk misi pengiriman air bersih dan pengambilan bahan bakar. Tanpa bahan bakar, layanan vital seperti rumah sakit, distribusi air, dan pusat evakuasi tidak bisa berjalan. Krisis kemanusiaan ini tidak hanya mendalam, tapi juga semakin mendesak. Dengan operasi militer Israel yang terus berlanjut, ditambah penggunaan tentara bayaran dan blokade kemanusiaan, situasi di Gaza berada di ambang kehancuran total. Rafah yang menjadi tempat perlindungan terakhir bagi lebih dari 1 juta warga sipil, kini menjadi zona pertempuran. Jika tidak ada tekanan internasional yang kuat, konflik ini bisa berubah menjadi bencana kemanusiaan terbesar abad ini. Dunia sedang menonton, tapi apakah dunia akan bertindak? Apakah penggunaan tentara bayaran ini akan memperburuk konflik di Gaza? Dan bagaimana nasib para pengungsi yang kini terjebak di Rafah tanpa akses medis? Berikan pendapatmu di kolom komentar.